aspek penting dalam sejarah politik modern. Ini melibatkan evolusi sistem pemerintahan, struktur kekuasaan, dan hubungan antara pemerintah dan warga negara. Berikut adalah beberapa poin penting tentang perkembangan politik dalam masa demokrasi liberal, khususnya dalam konteks sistem pemerintahan. Yang pertama ada demokrasi representatif. Salah satu ciri utama demokrasi liberal adalah demokrasi representatif, di mana warga negara memilih wakil-wakil mereka untuk mewakili kepentingan mereka di dalam pemerintahan. Sistem ini memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas daripada sistem monarki atau orientation. Yang kedua ada sistem parlementer. Sebagian besar negara demokrasi liberal mengadopsi sistem parlementer di mana eksekutif, biasanya Perdana Menteri, berasal dari parlemen yang dipilih. Pemimpin eksekutif harus mempertahankan kepercayaan mayoritas di parlemen untuk tetap berkuasa. Yang ketiga ada pemisahan kekuasaan. Konsep pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif tetap berlaku dalam demokrasi liberal. Ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan kontrol saling membatasi antara cabang pemerintahan. Yang keempat, ada sistem hukum berdasarkan aturan. Di dalam demokrasi liberal, sistem hukum biasanya didasarkan pada aturan hukum yang merata dan independen. Kepemilikan hak dan kebebasan individu dilindungi oleh hukum dan warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Yang kelima, partai politik dan pemilihan umum. Sistem politik demokrasi liberal saling didominasi oleh partai politik yang bersaing dalam pemilihan umum. Warga negara memiliki hak untuk memilih partai atau calon yang mewakili pandangan mereka, dan pemilihan umum secara berkala digelar. Yang keenam, kebebasan pers. Kebebasan pers adalah aspek penting dalam demokrasi liberal. Media yang bebas dan independen diperlukan untuk memberikan informasi yang akurat serta transparan kepada masyarakat serta memantau tindakan mereka. Yang ketujuh, perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi liberal menekankan pentingnya melindungi hak asasi manusia. Ini mencakup hak seperti kebebasan seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Yang kedelapan ada pengawasan dan akuntabilitas pemerintahan. Masyarakat sipil dan lembaga pengawas independen berperan penting dalam mengawasi pemerintahan dan memastikan akuntabilitas mereka. Lembaga seperti Ombudsman, Badan Pengawas, dan LSM memiliki peran penting dalam hal ini. Yang kesembilan ada reformasi politik. Masa demokrasi liberal seringkali melihat reformasi politik yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses politik. Ini bisa termasuk reformasi pemilihan, perubahan konstitusi, atau perbaikan dalam sistem peradilan. Dan yang ke-10, integrasi global. Negara-negara demokrasi liberal sering berpartisipasi dalam organisasi internasional dan kerjasama global. Mereka mendukung perdamaian, perdagangan bebas, dan penyelesaian konflik melalui diplomasi. Perkembangan politik dalam masa demokrasi liberal sangat bervariasi dari satu negara ke negara lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan demokrasi parlementer adalah sistem di mana kekuasaan eksekutif terletak pada pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen melalui partai mayoritas. Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dicopot melalui suara tidak percaya. Raja atau kepala negara sering memiliki peran seremonial, sedangkan kekuasaan sebenarnya terletak pada pemerintahan yang dipilih. Pembahasan selanjutnya yaitu kabinet pada periode 1950 sampai 1959. Pada tahun 1950 sampai 1959 terjadi silih berganti kabinet.
Di antaranya yang pertama Kabinet Natsir atau Masyumi tahun 1950 sampai 1951 dengan Perdana Menteri Muhammad Natsir. Kabinet ini adalah hasil dari pemilihan umum pertama di Indonesia pada tahun 1950. Muhammad Natsir, seorang tokoh dari Partai Masyumi, menjadi Perdana Menteri. Kabinet ini menghadapi tantangan dalam merumuskan kebijakan dalam situasi politik yang kompleks dan ketegangan dengan Belanda yang belum sepenuhnya teratasi. Yang kedua, Kabinet Sukiman atau Masyumi tahun 1951 sampai 1952 dengan Perdana Menteri Wilopo dan nama aslinya Sukiman. Kabinet ini menggantikan Kabinet Natsir dan dikepalai oleh Wilopo, seorang diplomat dan politikus. Kabinet ini berfokus pada upaya penyelesaian konflik dengan Belanda dan masalah-masalah politik dalam negeri. Yang ketiga, Kabinet Wilopo atau PNI tahun 1952 sampai 1953 dengan Perdana Menteri Wilopo. Tujuan utama pembentukan kabinet ini adalah untuk mengatasi situasi politik yang rumit dan konflik dalam negeri, serta untuk mengelola hubungan dengan Belanda yang masih mempengaruhi politik Indonesia pasca persetujuan Renville pada tahun 1948. Tugas utama dari kabinet ini yaitu A. Meredakan ketegangan politik dalam negeri yang melibatkan berbagai fraksi politik seperti PNI, PSI, dan Masyumi. B. Meningkatkan hubungan diplomatik dan mengejar perdamaian yang lebih lanjut dengan Belanda. C. Menjaga stabilitas politik dan ekonomi dalam kondisi yang masih tidak stabil pasca perang kemerdekaan. Selanjutnya yang keempat yaitu Kabinet Ali Sastroamidjojo I atau PNI tahun 1953 sampai 1955 dengan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Kabinet ini adalah kelanjutan dari kabinet sebelumnya dan fokus pada upaya penyelesaian konflik politik dalam negeri dan hubungan yang rumit dengan Belanda. Tugas utama kabinet ini yaitu menjaga stabilitas politik dan memperjuangkan kemerdekaan dan integritas wilayah Indonesia. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap atau Masyumi tahun 1955 sampai 1956 dengan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Kabinet ini dibentuk setelah pergantian kekuasaan politik yang kontroversial dan merupakan upaya untuk mengatasi ketegangan politik. Tugas utamanya yaitu menjaga stabilitas dalam situasi politik yang terus berubah. Yang keenam, Kabinet Ali Sastroamidjojo II atau PNI tahun 1956 sampai 1957 dengan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Latar belakang berdirinya kabinet ini yaitu kabinet ini adalah lanjutan dari pemerintahan sebelumnya dan mencoba menghadapi masalah-masalah politik dalam negeri yang kompleks. Tugas utamanya yaitu menjaga stabilitas politik dan menghadapi berbagai tantangan politik. Yang ketujuh, Kabinet Juanda tahun 1957 sampai 1959 dengan Perdana Menteri Juanda Kartawijaya. Kabinet ini adalah kabinet terakhir dalam periode demokrasi liberal Indonesia. Juanda adalah seorang tokoh yang dihormati dalam politik Indonesia. Tugas utama Kabinet Juanda yaitu menjaga stabilitas dan menyiapkan Indonesia untuk menghadapi perubahan politik yang akan datang dengan berakhirnya demokrasi liberal pada tahun 1959. Pembahasan selanjutnya ada sistem kepartaian. Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah sistem multipartai. Walaupun pada kenyataannya partai-partai politik tersebut cenderung untuk memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional, partai-partai politik yang ada saling bersaing dan saling mencari kesalahan untuk saling menjatuhkan. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat. Hal inilah yang menyebabkan pada era ini sering terjadinya pergantian kabinet. Lalu ada Maklumat Pemerintah 3 November 1945 yang akan ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Kondisi inilah yang mendorong Presiden Soekarno mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia yang akhirnya membawa Indonesia dari sistem demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Lalu ada Pemilihan Umum 1955. Pelaksanaan Pemilihan Umum 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan Dewan Konstituante. Pemilihan umum ini diikuti oleh partai-partai politik yang ada serta oleh kelompok perorangan. Pemilihan umum ini sudah dirancang sejak Kabinet Ali Sastroamidjojo I tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955.
dengan membentuk panitia pemilihan umum pusat dan daerah pada 31 Mei 1954. Namun pemilihan umum tidak dilaksanakan pada Kabinet Ali I karena terlanjur jatuh. Kabinet pengganti Kabinet Ali I berhasil menjalankan pemilihan umum, yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap. Pelaksanaan pemilihan umum yang pertama dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Yang pertama, untuk memilih anggota parlemen yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955, dan tahap kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituante, badan pembuat undang-undang, dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955. Pada pemilu pertama, ada 39 juta rakyat Indonesia memberikan suara di kotak suara. Pemilihan umum 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Rakyat telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil mereka. Banyak yang menilai bahwa pemilihan umum 1955 merupakan pemilu yang paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia. Dalam proses pemilihan umum 1955 terdapat 100 partai besar dan kecil yang mengajukan calonnya untuk anggota DPR dan 82 partai besar dan kecil untuk Dewan Konstituen. Masih ada 86 organisasi dan perseorangan akan ikut pemilihan umum. Pemilihan umum untuk anggota DPR dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Hasilnya diumumkan pada 1 Maret 1955. Pemilihan umum 1955 menghasilkan susunan anggota DPR dengan jumlah sebanyak 250 orang dan dilantik pada tanggal 24 Maret 1956 oleh Presiden Soekarno. Acara pelantikan dihadiri oleh anggota DPR yang lama dan Menteri Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilihan umum 1955 selain memilih anggota DPR juga memilih anggota Dewan Konstituen yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955. Dewan Konstituen bertugas untuk membuat UUD yang tetap untuk menggantikan UUD sementara 1950. Berdasarkan hasil pemilihan pada tanggal 15 Desember 1955 dan diumumkan pada tanggal 16 Juli 1956. Urutannya tidak jauh berbeda dengan pemilihan anggota legislatif. Empat besar partainya adalah PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Pemikiran ekonomi nasional. Upaya membangkitkan perekonomian Indonesia sudah dimulai sejak Kabinet Natsir. Upaya tersebut terbagi menjadi 6. Upaya pertama yaitu ada Gerakan Benteng. Gerakan ini merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Kemudian upaya yang kedua yaitu ada Gerakan Ekonomi Alibaba. Kebijakan ini digambarkan Ali sebagai pengusaha pribumi, sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non-pribumi khususnya Cina. Kemudian upaya yang ketiga yaitu Gerakan Asab. Gerakan ini merupakan suatu gerakan ekonomi yang diprakarsai oleh Mr. Asaad yang merupakan Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Natsir. Gerakan ini terlihat dari pernyataan yang dikeluarkan pemerintah pada bulan Oktober 1956 bahwa pemerintah akan memberikan lisensi khusus pada pengusaha pribumi di bidang perekonomian dari persaingan dengan pengusaha asing.
Ternyata kebijakan pemerintah ini memunculkan reaksi negatif, yaitu munculnya golongan yang membenci kalangan Cina. Kemudian upaya yang keempat yaitu gunting Syarifuddin. Kebijakan ini dibuat untuk mengatasi situasi ekonomi Indonesia yang pada saat itu sedang terpuruk, utang menumpuk, inflasi tinggi, dan harga melambung. Dengan kebijakan ini, Syarifuddin bermaksud ingin sekali pukul untuk menembak beberapa sasaran. Kemudian upaya yang kelima yaitu rencana program 5 tahun atau RPLT. Tujuan dari program ini adalah mendorong munculnya industri besar, munculnya perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum dan jasa pada sektor publik yang hasilnya diharapkan mampu mendorong penanaman modal dalam sektor swasta. Kemudian upaya yang terakhir yaitu nasionalisasi perusahaan. Nasionalisasi adalah proses di mana negara mengambil alih kepemilikan suatu perusahaan milik swasta atau asing. Sesudah pengakuan kedaulatan, pemerintahan Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat. Hal ini dikarenakan dampak dari ketentuan KMB. Salah satu dari dampak ketentuan KMB adalah meningkatnya utang Indonesia, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan Indonesia pada saat itu mencakup atas dua, yaitu permasalahan jangka pendek dan juga permasalahan jangka panjang. Nah, permasalahan jangka pendeknya itu meningkatnya nilai mata uang Indonesia dan meningkatnya biaya hidup. Sementara untuk masalah jangka panjangnya bertambahnya penduduk dengan tingkat hidup yang rendah. Kelemahan pemerintah adalah politik keuangannya tidak dirancang oleh pemerintah Indonesia tetapi dirancang oleh pemerintah Belanda. Hal ini terjadi akibat dari politik kolonial Belanda yang tidak mewariskan ahli-ahli yang cukup, sehingga usaha mengubah sistem keuangan kolonial ke sistem keuangan nasional tidak menghasilkan perubahan yang drastis. Kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut diantaranya adalah melaksanakan industrialisasi yang dikenal dengan Rencana Sumitro. Sasaran yang ditekankan program ini adalah dengan pembangunan dasar seperti pendirian pabrik-pabrik semen, pemintalan karung, dan percetakan. Kebijakan ini diikuti oleh peningkatan produksi pangan, perbaikan sarana dan prasarana, dan penanaman modal asing. Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan tujuan merundingkan masalah finansial ekonomi atau FINEK. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan FINEK yang diajukan oleh Indonesia terhadap pemerintahan Belanda adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembatalan persetujuan FINEK hasil KMB. Lalu, hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan liberal. Yang ketiga, hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional diikat oleh perjanjian lain. Namun, usul Indonesia ini tidak diterima oleh pemerintahan Belanda, sehingga pemerintahan Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan FINEK-nya dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda pada tanggal 13 Februari 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Tetapi perekonomian Indonesia semakin terpuruk ketika ketegangan politik yang timbul tidak dapat diselesaikan dengan diplomasi. Akhirnya memunculkan pemberontakan yang dalam menumpasnya memerlukan biaya yang cukup tinggi. Kondisi ini mendorong meningkatnya prosentasi defisit anggaran pemerintah dari angka 20% di tahun 1950 dan 100% di tahun 1960.